Selamat pagi warga Kota Kupang. Pagi ini saya akan memantau situasi di Kota Kupang. Apakah situasinya ini kondusif untuk keamanan warga. Taman Inapoi kita lihat dalam keadaan sunyi, ya. Hanya ada 1-2 orang yang jalan. Ya, seperti biasanya Kota Kupang hari Minggu pagi begini selalu dalam keadaan sunyi, dalam keadaan tidak ramai lalu lintasnya karena saudara kita banyak yang ke gereja. Namun secara khusus hari ini kita memantau di daerah tertentu, terutama daerah seputar gereja, ya, pasar, ataupun daerah-daerah pertokoan yang biasanya manusia sering berkumpul. Ya, ini daerah Kelapa Lima. Saya kira saudara tidak asing bagi warga Kota Kupang, ya. Saya ambil ini dari dalam mobil, ya, supaya memberi gambaran kepada warga Kota Kupang bahwa situasi di kota ini terpantau. Seruan-seruan agar tetap di rumah sebagian besar sudah dilakukan oleh warga Kota Kupang. Ini seputaran kantor Wali Kota Kupang, ya. Memang daerah ini kalau hari Minggu sehari-harinya dalam keadaan sepi dan tenang. Jadi belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya, bagaimana kepatuhan warga Kota Kupang. Karena memang daerah ini daerah perkantoran, ya, akan kita pantau, ya. Ini adalah sekitar kantor BKKBN Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Sebelah kiri kita ini kantor Sinode, dan di sebelah kanan adalah gedung DPRD Kota Kupang. Kita sekarang masuk di Jalan Franseda Pitalo. Kita akan memantau keseluruhan, ya, daerah ini jalan utama, jalan protokol, dan saudara bisa melihat bahwa hanya cuma 1-2 kendaraan yang lewat di jalan ini. Rata-rata orang patuh, ya. Ini taksi-taksi, pangkalan taksi yang standby, ya. Ini pangkalan taksi yang standby. Kalau ada panggilan-panggilan, tentu mereka tetap melayani meskipun ada
himbauan, tetapi mereka juga membutuhkan kehidupan, sehingga taksi masih berjalan di kota ini. Nah, ini sekarang kita ada di Bundaran Tirosa, ya. Dilewati masih 1-2 kendaraan. Menurut saya ini adalah bagian daripada dinamika perkotaan, ya. Karena memang ini ada perempatan, jadi pasti menemui banyak kendaraan. Di sebelah kiri kita ada Hypermart yang dari jamnya pagi hari ini 29 Maret 2020 jam 9 lebih, hampir setengah 10 pagi, belum dibuka. Ini rumah sakit Kartini, saudara lihat, ya. Cuma 1-2 kendaraan yang parkir di sana. Ya, kita berdoa supaya tidak banyak yang sakit. Kalau toh ada, hanya karena peristiwa persalinan, hal yang normal, hal yang lumrah, ya. Tapi keseluruhan kita dalam keadaan sunyi, ya. Sekali lagi ini jalan protokol, wajar kalau masih dilewati kendaraan, tapi tidak seramai seperti biasanya. Sebentar lagi kita akan berada di sekitar gereja Katolik, gereja Santa Maria Assumpta, sekedar untuk memastikan bahwa memang tidak ada ibadah, ya. Tidak ada ibadah. Gerbang masuknya ditutup, gerbang keluarnya dibuka sepintas. Memang tidak ada aktivitas gereja. Ya. Kita akan terus sekitar terminal Webobo. Nampak cuma sebuah bus, ya. Kita berada di perempatan Patung Kirap, ya. Ada beberapa kendaraan, tidak sampai 10 mobil yang parkir, yang berhenti. Sepeda motor pun hanya ada 3.
sekitar shopping center di Ruko Webowo. Satu dua Grab atau Gojek, tapi tanpa penumpang. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki jalan El Tari. Kejauhan nampak kantor gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sekarang berada di El Tari dan kantor di muka, tepatnya di depan kantor gubernur. Sedikit banyak kendaraan. Sekali lagi, kali ini jalan utama penghubung timur barat Kota Kupang dan berada di tengah. Kalau saya membandingkan dengan keadaan sehari-hari, memang hari ini jauh berkurang kendaraan yang lewat. Kita berada di depan Hotel Cendana, rumah jabatan gubernur. Tangki air tetap lewat untuk melayani masyarakat. Ya. Sudah lihat, kita berada di samping depan gereja Anugerah. Gerejanya tertutup. Jalan menuju pasar. Ya. Kita menuju Pasar Impres. Ya. Sepi Pasar Impresnya. Ada kendaraan bemo. Aktivitas masyarakat ada, tetapi sedikit berkurang ya. Terus yang keluar dari pasar Webowo, Pasar Impres juga sedikit.
Kita akan berada di depan gereja Paulus, saudara. Sepi, tidak ada ibadat. Tanda lalu lintas yang biasanya setiap hari Minggu dipasang, harap pelan-pelan ada ibadat, tidak dipasang karena memang tidak ada aktivitas di gereja ini. Kita ada di daerah pertokoan Bepura. Sekali lagi warga Kota Kupang, saya kira saudara sangat mengerti bahwa pada hari Minggu hampir semua aktivitas pertokoan di Kota Kupang itu tidak berjalan sebagaimana biasanya karena semua berkonsentrasi ke gereja, ya, baik pemiliknya maupun karyawan. Mall biasanya dibuka sesudah jam 10, dan banyak toko-toko itu dibuka pada sore hari. Kita berada di Bepura, di pertigaan BTN. Memang warga Kota Kupang naik motor banyak yang tidak menggunakan masker, ya. Selain kesadaran, juga mungkin karena kesulitan mendapat masker di Kota Kupang. Ini adalah bagian daripada himbauan kami nanti untuk lebih meningkatkan proteksi diri dengan memakai perlindungan dirinya masing-masing, antara lain masker. Ini kita berada di daerah Tofa, pertigaan dengan BTN. Gereja Katolik Santo Matias Rasul sepi, tidak dibuka gerbangnya, ya. Seputaran daerah asrama haji di Oebufu, pertokoan-pertokoan di sekitarnya juga masih ditutup. Kita berada di areal
gereja Nyami Maranatha ya. Bufo dan terminalnya yang sepi. Kita berada di pertigaan menuju Naimata, tapi kita turun lewat jalan bundaran PU untuk melihat situasi yang ada di sekitar. Bundaran PU, Gereja Benyamin. Sekali lagi, pertokoan masih ditutup. Aktivitas kios masih berjalan seperti biasa. Ya mungkin karena toko-toko ditutup, sehingga kebutuhan sehari-hari warga masyarakat didapat di kios-kios kecil sekitar rumah mereka yang masih dibuka. Ini juga salah satu jalan utama penghubung utara dan selatan Kota Kupang. Dan di kiri kanan jalan ini ada banyak kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, sehingga ada yang membuka, ada yang masih tutup, dan warga masyarakat untuk bisa menggunakan jasa mereka. Tetapi sekali lagi sebagian besar mereka ditutup ya. Mungkin karena hari Minggu, jadi mereka menutup, tidak ada aktivitas. Nah, ini Hyperstore yang sehari-harinya biasanya ramai ya, tapi mungkin karena hari Minggu jadi mereka tidak membukanya. Ini ada Alfamart, saudara, tutup juga. Alfamart ditutup. Ini ada jemaat Tiberias di belakangnya, kelihatannya sepi.
sampai pada Hotel Amaris. Ya, aktivitas hotel saya yakin tidak seramai biasanya. Mobil tamu tidak sampai 5. Kita di Bundaran Tirosa. Kita menuju daerah Walter Mangun, Jalan Walter Mangun Sidi, yang ada aktivitas perdagangan juga. Warga Kota Kupang, itu sekilas pantauan saya di sekitar Jalan El Tari, Wepura, Webufu, daerah Kelapa Lima, yang belum menggambarkan pantauan seluruh Kota Kupang. Tetapi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pada hari Minggu pagi 29 Maret 2020 ini aktivitas di gereja hampir tidak ada. Masyarakat tidak berkeliaran seperti biasanya pada hari Minggu atau hari libur. Namun banyak masyarakat, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2, tidak menggunakan masker sebagai pelindung. Hal ini tentu akan menjadi bahan diskusi pemerintah kota untuk memberi himbauan kepada warga masyarakat bagi yang memang keluar rumah karena kebutuhannya harus memakai masker untuk melindungi diri, karena biar bagaimanapun juga mengisolasi diri termasuk memproteksi diri dari virus bebas. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur di keluarga. Yakinlah Kota Kupang sampai dengan menit ini 29 Maret 2020 belum ditemukan kasus COVID yang positif. Kalau saudara mendengar atau membaca berita ada ODP, itu karena memang lalu lintas udara, bahkan lalu lintas laut masih terbuka. Tetapi yakinlah saudara, setiap orang yang masuk di Kota Kupang ini tetap dalam pemantauan, baik suhu maupun gejala-gejala dari penyakit ini, sehingga sedini mungkin mereka akan dibatasi ruang geraknya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.